sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Oh, kemuliaanmu Tuhan, kami saksikan Kau dahsyat tinggikanlah dirimu mengatasi sampai ke awan. Nama Tuhan Yesus. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bahagia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Sungguh saya bersuka cita boleh kembali bertemu dengan saudara sekalian di rumah Tuhan ini. Saya yakin dan percaya hati kita limpah dengan syukur, amin. Amin. Kita mau rindu untuk memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Teramat baik Engkau dalam hidup kami Bapa.
Tak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang merendahkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bertahta di atas kemuliaan-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang disenangkan Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kunaikan syukur kepadamu Tuhan, buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, buat penyertaan yang kami rasakan, buat kehidupan yang boleh kami peroleh hingga saat ini. Mari jemaat Tuhan, nyatakan syukur-Mu di hadapannya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ini hati kami Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gereja Tuhan, naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi nyatakan syukur. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Amin. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, panggil Bapa. Bapa, sungguh kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat berkat-Mu yang kami rasakan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Sungguh kami rasakan Tuhan, tak pernah terlambat sedetik pun.
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami selalu ditolong oleh-Mu. Tak pernah habis kebaikan-Mu, tak pernah habis kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan syukur-Mu di hadapannya. Naikkan syukurku buat hari Kau habis-habisnya kasih yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu kami terima pertolongan-Mu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur.
syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Bapa. Amin. Sungguh ku bersyukur kepadamu. Sungguh ku bersyukur Kau Allah yang setia. Sungguh ku bersyukur buat pertolonganmu. Sungguh ku bersyukur Kau melindungi hidupku. Sungguh ku bersyukur Bapa, Kau baik dalam hidupku. Sungguh ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik. Nyatakan syukurku, ku nyatakan Kau Allah yang baik. Kau pernah Kau biarkanku, selalu Kau topang hidupku. Kau pegang tanganku, Kau pegang hidupku. Kau kekuatanku, Kau pengharapanku, Kau Yesusku. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Dia baik dalam hidupmu. Bahwa Tuhan selalu menopang hidupmu. Bahkan sekalipun kita tidak setia, kita punya Allah yang sungguh baik. Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik dalam hidup kami. Bersyukur padamu, ku bersyukur. Mari naikkan penyembahanmu, mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Amin. Bertahanlah Tuhan dalam hidup kami.
Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, ada anugerah yang melingkupi hati kami, ada anugerah yang membentengi kehidupan kami, ada anugerah yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau baik. Kami percaya karena Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami umat-Mu tidak setia Tuhan, tapi teramat baik Engkau dalam kehidupan kami. Engkau masih mau menolong kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, Engkau yang melindungi hidup kami Tuhan, menjadi sumber pengharapan kami, memelihara hidup kami. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, Memeliharaku, anugerah-Mu Tuhan, untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. mari nyatakan anugerah Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Oh, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, Anugerah-Mu itu yang menjadi perisai dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kami. Amin Tuhan. untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, Setiap umat-Mu Tuhan, kami percaya atas segala pertolongan-Mu. Amin. anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku,
luar biasa untuk Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Untuk itu Tuhan kami mau bersuka cita di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita boleh sama-sama sorakan. Amin. Yang hatinya limpah dengan syukur boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Boleh bertepuk tangan jemaat Tuhan. Come on. Sungguh kami percaya Tuhan, kami adalah umat pemenang. Sama-sama nyatakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan. Mari GBI Ekumene, nyatakan imanmu. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sungguh kita mengalami perbuatan yang luar biasa dalam Tuhan, amin. Kita adalah umat-umat yang dimenangkan, amin. Yang setuju boleh sorakan haleluya. Amin. Oh, 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 oh. Mana suaranya GBI Ekumene? Sama-sama sorakan. Oh, 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 masyurkan di segala bangsa. Perbuatan tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Oh, Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh. Dengan imanku pemenang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebab berkat dan kasih anugerah Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
kehidupan kami. Yesus Tuhan kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Yang percaya katakan pujian ini. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Yang menikmati kesetiaan Tuhan dalam Yesus Tuhan kita, bukan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sebab tangan-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Mari satu suara teman katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah dasar dari tindakan pembenaran Allah? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Dasar dari pembenaran hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan menyerahkan anak. Saya persilakan maju ke depan buat pasangan dari Bapak Arman Lewi Pareken dan Afrianti Pasalo. Saya silakan maju ke depan, duduk di depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati pagi hari ini yang hadir. Hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri. Dari pasangan Arman Lewi Pareken dan Afrianti Pasalo. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Ya, kalau kita ingat kemudian Yusuf dan Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Dan kita sebagai kita karena berada di naungan Sinode GBI, kita tidak membaptiskan anak-anak meskipun itu masih menjadi perdebatan. Tetapi kita yakin dan percaya anak-anak semuanya harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan sebelum saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, kita akan mendoakan ayah dan ibunya agar oleh Roh Kudus dituntun untuk membawa anak ini takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan kebenaran. Saya jemput jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan kita mengarahkan kepada keluarga yang ada di depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Arman Lewi Pareken dan Afrianti Pasalo.
Pada hari ini kalian berdua mengambil langkah seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anakmu ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menuntun engkau berdua untuk membimbing anak yang menjadi kekasih, anak Tuhan yang berkenan kepadanya untuk diberikan, untuk dipelihara. Bertanggung jawablah kepadanya. Berikan selalu pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan dalam kehidupan anak yang Tuhan telah berikan. Tuhan, kami juga berdoa kepada kedua pasangan ini biar dia membimbing anak ini dalam membesarkan ini, takut akan Tuhan, berikan hikmat, berikan selalu kepintaran menghadapi anak ini Tuhan. Sehingga pada saat anak ini besar dia bisa mengenal akan Tuhan. Berkati kondisi finansialnya, berkati keluarga besarnya, pekerjaan mereka Engkau memberkati. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, anak Arkana Noel Kinawa. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus memintakan berkat khusus dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kasih, yang akan memimpin hidupmu dari kecil hingga engkau dewasa. Sampai pada masa tuamu Tuhan akan mengindongmu. Dan hari ini saya menyatakan engkau menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang sah dan diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berikan anak ini hikmat, pengetahuan, kemampuan, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah menyerahkan dan kita akan langsung memberikan akte penyerahan anak. Ya, diterima. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Boleh kasih tepuk tangan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sekiranya hadir bersama dengan adik kecil saat pagi hari ini, boleh mengarahkan adik-adik kita ke lantai dasar di ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu,
seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami, boleh dengan tangan yang terangkat sampaikan doamu kepada Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Biarkan kasih-Mu dinyatakan bagi dunia ini Tuhan. Sebelum kami pergi, Mulai dari setiap kami Tuhan, kasih-Mu, mulai dari keluarga kami, mulai dari gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Jadikan kami satu sehingga dunia ini melihat bukti nyata kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya ketika ada kesatuan, di situ mujizat Tuhan akan nyata. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap bejana hati kami di saat pagi hari ini siap untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Silas Papare Tuhan. Yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi penyambung lidah-Mu di saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pengurapan yang baru,
mujizat-Mu, perkataan daripadamu Tuhan, bahkan hikmat-Mu Tuhan ada dalam hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Silas Papare. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Silakan dulu Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Belum ada suaranya ini. Masih kalah sama gereja saya. Shalom. Nah itu baru mantap. Puji Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan saudara hari ini. Dan satu kehormatan bagi saya untuk bisa dipercaya menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Gembala yang sudah berikan kesempatan bagi saya. Saya Pendeta Silas Papare. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Makassar. Saudara lihat gereja saya ada di Gunung Salahutu. Kalau masuk dari Kerung-Kerung itu potong veteran, masuk Salahutu yang pendek itu gereja saya. Kalau saudara pernah dengar itu bakso babi viral itu, atau ada yang sudah pernah makan di sana? Biasa singgah, ya. Sebut nama saya 3 kali, gratis. Tapi setelah makan bayar. Nah, saya punya keluarga, istri 1 dan 3 anak laki-laki. Dan saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang ada di Gunung Salahutu. Gereja kami itu ada 7 lantai, orang seringkali pikir itu hotel atau gereja. Tapi kami sengaja bikin tinggi supaya dekat dengan surga toh. Jadi kalau doa kami naik kepada Tuhan, yang paling duluan didengar itu doa kami. Jadi di GBI Okumene yang kedua, gelombang kedua. Ya. Dan ini khotbah saya yang kedua dengan tema yang sama. Karena Pak Gembala mau jemaat yang pagi dan siang ini menerima menu yang sama supaya sama-sama mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang tua. Dan saya memberi tema dampak iman dan kesalehan orang tua. Tadi waktu saya duduk di sana, di tempat duduk saya ingat kemarin itu kami dapat kiriman dari kampung. Ada 3 macam buah. Buah salak, buah rambutan, dan buah langsat. Saya ingat dulu mama saya waktu saya masih bersama-sama dengan mereka, masih anak-anak lah. Saya selalu tanya ibu saya, Bu, untuk apa ibu tanam ini? Toh ibu sudah tua dan ya kalaupun ini berbuah kelak, ibu mungkin sudah dipanggil Tuhan. Lalu apa yang dia jawab saudara? Dia bilang begini, nah mungkin apa yang saya tanam hari ini, saya mungkin tidak nikmati lagi. Tetapi saya percaya anak cucu saya akan menikmati apa yang saya tanam hari ini. Halo. Dan sama relevannya dengan apa yang menjadi tema kita hari ini, dampak iman dan kesalehan orang tua. Mungkin hari ini kalau saudara mau melakukannya, itu belum kelihatan. Tetapi saya percaya kelak itu akan kita lihat hasilnya dan kita belum tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal, firman yang kita tabur, apa yang kita sudah berikan, kita ajarkan kepada generasi kita, itu akan berdampak di kemudian hari, bahkan di kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu sebabnya mari kita membangun warisan rohani yang abadi bagi generasi kita yang akan datang. Ini yang menjadi visi kita melalui tema ini saudara. Dan itu kita ambil teksnya dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15. Tapi sebentar, kita harus mengetahui mengapa hal ini kita lakukan, mengapa gereja Tuhan, setiap anak Tuhan harus mengerti panggilan ini, karena ada alasannya saudara. Kita lihat ini. Amsal 29 ayat 17 berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Didiklah anakmu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu.
Artinya apa saudara? Kalau saudara tidak mendidik anak-anakmu, dia tidak akan memberikan ketentraman, dia tidak akan mendatangkan sukacita. Saudara mau pilih mana? Mendatangkan ketentraman atau mendatangkan sukacita atau sebaliknya saudara? Saya percaya kalau orang normal, dan saya secara pribadi orang tua, saya mau anak saya itu memberikan ketentraman. Generasi saya nanti itu akan memberikan sukacita kepada saya. Karena apa? Mereka sudah terdidik dalam kebenaran. Mereka sudah tahu apa yang menjadi panggilannya. Mereka sudah tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan mereka menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudara, tema yang diberikan oleh gembala ini memang tidak salah. Penting sekali untuk kita. Khususnya buat kita orang tua dan yang akan mau jadi orang tua. Ya, hari ini ada penyerahan anak. Ya, tidak secara kebetulan mungkin anak itu tanggung jawab yang kita harus didik saudara. Bukan sekedar hanya melahirkan, memberi makan. Tetapi ada tanggung jawab rohani yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Alasan yang kedua, Roma pasal 12 ayat 2a itu berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya potong ayat ini karena saya mengambil bagian ini. Untuk kita bisa mengerti bahwa ternyata hanya dua kemungkinan anak-anak kita, generasi kita, atau kita semua. Kita menjadi serupa dengan dunia, atau kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau pilih mana? Karena apa saudara? Kalau saudara tidak mendidik anak-anak kita, mereka akan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan saya percaya, waktu mereka menjadi serupa dengan dunia ini, itu tidak akan mendatangkan ketentraman, dan tidak akan mendatangkan sukacita buat kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara, kita perlu mendidik. Supaya anak-anak kita itu, generasi kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia. Seberapa banyak yang hadir pada hari ini, rindu generasinya, anak-anaknya menjadi orang yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, itu dia menjadi alasan buat kita. Mengapa kita perlu memberikan teladan dan didikan kepada anak muda kita. Atau anak-anak kita, supaya mereka mendatangkan ketentraman dan sukacita bagi kita. Supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau mereka menjadi serupa dengan dunia ini, mereka dididik, dibentuk oleh dunia ini, percayalah. Mereka akan menjadi orang yang tidak seperti yang saudara harapkan. Bahkan terlebih lagi, tidak seperti yang Tuhan harapkan. Dan itu sebabnya mari kita lihat di sini. Lahir dari keluarga Kristen. Itu tidak secara otomatis menjadikan kita orang yang selamat dan bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Itu butuh proses. Saya ingat tadi pagi saya sempat singgung. Saya itu lahir dari keluarga Kristen. Papa mama majelis gereja. Tetapi saya mengalami keselamatan pribadi itu pada saat saya berumur di atas 20. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hidup saya dan waktu itu saya belum mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi, saudara, di sini kita bisa belajar bahwa lahir besar dari keluarga Kristen itu belum tentu kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terlebih mengalami keselamatan secara pribadi. Lamanya menjadi Kristen itu bukan menjadi jaminan kedewasaan iman. Saudara, ada orang yang sudah tua tetapi masih seperti anak-anak. Ada orang yang masih anak-anak saudara, masih pemuda, sudah dewasa secara rohani. Itu artinya saudara bahwa umur atau lamanya kita hidup itu bukan menjadi jaminan bahwa kita sudah dewasa. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu bertumbuh dan pertumbuhan itu adalah proses yang harus dilakukan. Dan tentunya dasarnya kita itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang menjadi warisan kita, yang kita wariskan kepada generasi kita itu yang tembus ke surga? Tidak ada. Emas tidak. Rumahmu tidak. Apalagi kekayaanmu, kedudukanmu itu tidak akan kamu bawa. Tidak ada yang kita bawa saudara. Yang kita bawa itu adalah iman kita kepada Tuhan. Itu yang mengantar kita masuk ke surga dan apa yang kita sudah lakukan di tengah dunia ini. Nah itu sebabnya saya tertarik dengan satu tulisan yang pernah lewat di Instagram saya. Dia bilang begini, apa yang terjadi 100 tahun ke depan?
Kalau 100 tahun ke depan dari sekarang berarti 2126. Apa yang terjadi? Lalu dia tulis begini. Mungkin nama kita sudah dilupakan orang, tidak ditahu orang. Mungkin orang sudah melupakan, kecuali kalau saudara pahlawan nasional pasti diingat terus. Tapi kalau saudara orang biasa, nggak ada yang ingat. Saya punya anak itu sudah tidak tahu neneknya, sudah tidak tahu karena mereka lahir, ya, orang tua saya sudah meninggal. Jadi mereka tidak kenal, tidak tahu, bahkan kalau ditanya siapa namanya nenekmu, dia tidak tahu. Coba bayangkan, baru satu generasi loh saudara. Apalagi 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan, mungkin nama kita sudah dilupakan orang. Harta kita yang kita kumpulkan seumur hidup kita mungkin sudah beralih kepada orang lain. Rumah kita yang kita cicil sampai berdarah-darah saudara. Itu mungkin sudah dijual oleh generasi selanjutnya. Apa yang kita masih tersisa? Yang masih tersisa apa yang kita buat dan iman yang kita wariskan kepada generasi kita. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih, pastikan hari ini engkau yang sudah menikah dan punya anak, bahkan engkau yang akan menikah dan punya anak, punya generasi. Pastikan bahwa anak-anak kita, generasi kita sudah mewarisi segala janji berkat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan itu sebabnya kita belajar dari iman Timotius. Timotius itu imannya dari mana sih? Timotius berasal dari dua kata. Kalau ada yang namanya Timotius di sini, nama yang luar biasa. Anak kedua saya kasih nama Timotius. Karena saya punya kerinduan anak ini menjadi anak yang memuliakan Allah. Kata Time dan Theo itu berarti kemuliaan Allah. Timotius tidak menjadi pemimpin besar secara kebetulan. Halo. Timotius ini menjadi seorang gembala yang muda, umur 16 tahun kurang lebih. Dia seorang pemimpin gereja yang dituliskan oleh Paulus. Dan dia menjadi orang yang luar biasa. Tapi saudara, kita belajar bahwa ia tidak menjadi pemimpin besar itu tidak secara kebetulan saudara. Ada proses pendidikan rohani yang berlangsung sejak kecil di rumahnya. Melalui pengaruh yang luar biasa dari nenek dan ibunya. Atau dengan kata lain orang tuanya lah. Ini yang menjadi fokus kita. Dampak iman dan kesalehan orang tua kepada generasi kita selanjutnya. Apa yang kita wariskan? Iman kita hari ini apakah kita bisa wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Apakah kesalehan kita hari ini itu dibawa dan dihidupi oleh generasi kita selanjutnya? Itu tanggung jawab loh saudara. Karena saya selalu berprinsip begini. Setiap orang yang mau menikah saya selalu bahasa orang Makassar, satarai begini. Saya bilang begini, kalau anakmu tidak kenal Tuhan, kalau anakmu tidak percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang akan ditanya, namanya juga pemimpin rumah tangga, namanya kepala rumah tangga. Ya yang ditanya pemimpinnya, kenapa anakmu tidak kenal Tuhan? Dan itu merupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, sekalipun ya saudara, setiap orang mempertanggungjawabkan imannya, tetapi tanggung jawab sebagai orang tua itu ada di atas pundak kita masing-masing untuk mendidik dan menularkan iman kita, kesalehan kita kepada generasi selanjutnya. Dan itu sebabnya saudaraku, pertanyaan kita semua hari ini, apa warisan yang sedang saya bangun dalam hidup anak-anak saya di tengah dunia yang semakin sekuler ini? Apa warisan yang saudara sementara bangun hari ini sebagai orang tua? Dan mungkin saudara berkata, saya belum melakukan apa-apa Pak. Itu belum terlambat. Karena hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa ternyata kehidupan anak kita di masa depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini kepada mereka. Mari kita belajar bersama-sama. Warisan apa yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 berkata begini. Sebab aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Ternyata Timotius itu mewarisi iman, kesalehan daripada neneknya Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Dan warisan ini dimulai dari iman yang tulus ikhlas. Dari generasi sebelumnya.
Nah, sekarang kita ada di posisi generasi ini, saudara. Dan kelak anak-anak kita akan mengingat bahwa orang tuanya, generasi sebelumnya sudah mengajarkan kebenaran, mengajarkan iman, menularkan iman yang tulus ikhlas ini kepada generasi setelahnya. Iman orang tua menjadi pijakan pertama bagi pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, warisan iman itu penting. Iman dan kesalahan orang tua itu merupakan fondasi dasar daripada iman anak. Ya, sebentar saya akan saksikan mengapa ini penting dan apa yang terjadi kalau kita meletakkan dasar fondasi iman yang baik kepada anak-anak kita. Karena Timotius pun mulai dari warisan rohani nenek dan ibunya. Yang berikut saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mewariskan kesalehan dan iman kita kepada anak-anak kita? Anak-anak kita itu belajar melihat dari apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Kehidupan doa kita, bagaimana orang tua membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Halo, seringkali kita sebagai orang tua itu agak unik. Kita suruh anak kita pergi gereja, kita yang tidak pergi, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Semua orang rajin ke gereja, toh? Amin. Di gereja aku juga barangkali itu, ya. Kita suruh anak kita berdoa, kita tidak pernah tunjukkan bagaimana kita harusnya berdoa. Halo. Nah, anak-anak kita itu mereka mau melihat, belajar melihat apa yang orang tuanya lakukan. Saya punya kebiasaan. Di kamar biasa kalau anak-anak kumpul, anak saya laki-laki 3. Jadi saya harus mengajar bagaimana seorang laki-laki memperlakukan istrinya dan memperlakukan perempuan. Saya peluk istri saya di hadapan mereka. Biasanya mereka risih, ih papa. Atau saya cium istri saya. Cium dalam arti kasih sayang ya, bukan hubungan suami istri. Saya cium istri saya peluk istri saya. Kenapa saya lakukan ini di hadapan mereka? Halo. Saya mau mengajarkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka apa yang seharusnya seorang suami lakukan kepada istrinya. Saya mau menunjukkan, mengajarkan kepada mereka bagaimana seorang laki-laki memperlakukan seorang wanita, istrinya. Saya sementara memberikan contoh, saya tidak hanya sekedar memeluk istri saya, memberikan ciuman kasih sayang kepada istri saya. Tapi saya mau menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu dibangun. Halo, karena apa? Mereka belajar dan mereka lihat dari orang tuanya. Bagaimana kehidupan doa kami? Setiap malam mau game lagi seru-serunya, mau apapun, stop semuanya. Harus berdoa bersama. Kenapa? Saya mau menanamkan bagaimana kehidupan doa itu kepada anak-anak saya. Anak-anak kami kan juga punya keinginan. Lihat temannya punya, mereka juga ingin. Pak, saya juga mau. Lihat temannya, ya namanya normal kan. Kalau tidak normal ya dia tidak inginkan apa-apa. Tapi sebagai anak normal, dia juga menginginkan. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, kita punya Tuhan. Jangan kau andalkan bapakmu. Jangan kau andalkan siapa-siapa, andalkan Tuhan. Belajar untuk berdoa. Dan seringkali saya berikan kesempatan kepada mereka dalam doa. Kamu punya keinginan apa? Doa apa? Doa sendiri, silakan. Minta kepada Tuhan. Kenapa? Saya mau mengajarkan kehidupan doa. Saat menghadapi masalah, kan orang tua biasanya, bagaimana ini, bagaimana ini. Saya hanya selalu ajarkan kepada anak-anak kami. Tuhan kita pasti akan tolong kita. Saat menghadapi badai sebagai hamba Tuhan, pasti ada saat-saat di mana kami menghadapi situasi yang sulit. Ada situasi kami menghadapi konflik. Bagaimana kita harus belajar mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang dilihat dan mau dilihat oleh generasi kita. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mewariskan iman itu, mewariskan kebenaran itu, mewariskan kesalehan itu, perlu dilakukan oleh orang tua. Karena mereka melihat figur. Mereka melihat contoh. Dan itu akan tertanam.
Saya selalu kalau konseling pranikah, ini sharing-sharing sedikit. Saya selalu tanya orang yang mau menikah, papa mamamu itu bahagia tidak menurut kamu? Menurut kamu itu pernikahan ideal atau kamu mau lebih baik? Apa yang salah dari pernikahan orang tuamu yang kamu lihat, yang kamu mau perbaiki? Saya selalu korek itu, kenapa? Karena jangan sampai mereka menyimpan sesuatu pola yang salah di kepala mereka sehingga mereka mengikuti meneladani sesuatu yang salah. Saya tanya, ada keluargamu yang cerai? Oh, enggak ada. Oh, beres. Kalau ada yang cerai, kamu bagaimana menurut kamu perceraian? Benar tidak? Saya harus membetulkan itu, saudara. Karena di kepala mereka itu sudah tertanam, bercerai itu boleh. Di kepala mereka itu sesuatu yang salah mungkin sudah ada. Dan tanpa sadar di bawah kesadaran mereka itu mereka mengikuti pola itu, saudara. Di orang tua mereka. Saya tanya selalu, siapa yang dominan di rumahmu? Papamu atau mamamu? Mamaku. Itu benar atau salah? Itu. Siapa yang menjadi pemimpin di rumahmu? Benar atau salah itu? Karena Alkitab mengajarkan suami adalah kepala, pemimpin. Halo. Penting untuk kita meletakkan dasar yang benar kepada generasi kita supaya mereka tidak salah meniru. Karena anak-anak kita itu meniru apa yang kita lakukan. Mereka melihat apa yang mereka lihat di orang tuanya. Kehidupan doa mereka saat hadapi masalah, bahkan menghadapi konflik. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik itu, apakah saling memaafkan atau menyimpan kepahitan. Banyak kali orang tua memberikan contoh yang tidak baik bagi anak. Sebelum biasanya kan orang tua, sampai saya mati saya tidak akan ampuni. Diperdengarkan kepada anak. Halo. Bukankah itu kita sementara menanam sesuatu yang salah? Anakmu nanti akan melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang bersalah kepada dia, sebelum sampai saya mati saya tidak akan ampuni kamu. Karena dilihat bapaknya. Dia merasa itu yang benar. Karena anak melihat sesuatu yang ada pada orang tuanya lakukan. Lanjut. Nah ini dia, menurut survei, faktor pembentuk karakter anak itu dibentuk di rumah. 85% karakter anak itu dibentuk di rumah. Kenapa? Mereka lebih banyak waktunya di rumah. Dan itu artinya bahwa merupakan tanggung jawab utama orang tua untuk membentuk karakter anak ini. 15% itu dipengaruhi oleh sekolah, lingkungan, dan gereja. Orang tua memegang kendali penuh atas fondasi moral dan spiritual anak. Rumah adalah sekolah pertama dan utama bagi pembentukan jiwa seorang anak. Didiklah anak kita, wariskan hal yang baik, keteladanan yang baik, dan kesalehan saudara kepada generasi kita. Karena itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita menemukan satu fakta bahwa keteladanan lebih keras suaranya daripada nasihat. Anak-anak membutuhkan lebih dari sekedar perintah. Mereka membutuhkan teladan iman yang nyata. Dan tahukah saudara, apa yang kita lakukan itu memiliki suara yang jauh lebih keras dan diingat. Visual kita itu jauh lebih menyimpan daripada apa yang kita ucapkan, saudara. Apa yang kita lakukan itu akan selalu teringat dan tertanam di dalam kepala kita apa yang orang tua lakukan. Iman yang terlihat di rumah akan menjadi jangkar yang kuat saat mereka dewasa nanti. Itu sebabnya sudahkah kita menjadi teladan bagi anak kita di rumah. Makanya penting dengan sengaja kita memberikan teladan kepada anak-anak kita. Mempraktekkan sesuatu yang positif, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan kepada mereka. Biar kita pote-pote dari A sampai Z, kalau apa yang kita lakukan bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan, itu mentah. Makanya saya itu punya kelemahan sebetulnya. Saya sering janji anak-anak dan saya sering mendapat teguran dari orang tua, istri saya. Saya bilang, tanggal merah nanti kita makan sama-sama yuk di sana. Ore, haleluya kita mau makan bersama. Tapi pas hari hanya ada pelayanan mendadak bubar semua. Lalu istri saya bilang,
Pak, kau bertanggung jawab atas apa yang kau janjikan. Makanya kalau saya sudah berjanji, istri saya langsung nyeletuk. Hati-hati dengan janjimu. Kalau tidak bisa penuhi, mending tidak usah janji. Karena saya juga merenung saudara. Kalau anak sudah tidak percaya orang tua, janji orang tua, bagaimana dia mau percaya janji Tuhan? Karena figur bapak itu merupakan figur Tuhan juga. Saya harus hati-hati di sini. Saya minta ampun kepada Tuhan dalam hal ini kadang-kala. Kenapa? Ya dalam situasi tertentu tiba-tiba ada panggilan pelayanan yang mendadak. Atau hal-hal yang di luar kendali kami. Tapi kami belajar saudara. Apa yang kami berikan, teladan yang kami berikan, teladan iman yang kami berikan, kesalehan kami. Itu kami mau memberikan teladan yang baik. Dan itu sebabnya hari ini menjadi pertanyaan perenungan buat kita. Sudahkah kita menjadi teladan bagi anak kita di rumah? Bagi yang belum menikah, nanti kamu harus jadi teladan. Gitu ya. Yang belum menikah, nanti harus belajar ini lebih kencang lagi. Ya, lanjut. Apalagi warisan yang kita berikan, teladan apa lagi, kesalehan apa lagi. Didiklah anak kita itu sejak dini. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Perhatikan kata dari kecil. Louis dan Eunike tidak menunggu Timotius itu besar baru dia ajarkan kebenaran. Baru mereka memberikan pemahaman tentang kitab suci. Mereka menanam firman Tuhan sejak usia dini. Masa di mana karakter dan keyakinan sedang dalam tahap pembentukan. Nah tadi saya di kebaktian pertama saya sudah saksikan anak kami yang bernama Joy itu. Punya kemampuan yang luar biasa. Dia punya kemampuan hitung matematika itu luar biasa. Perkalian 2 digit itu dia kuasai. Apalagi 1 sampai 10 aja itu kacang balacang orang Ambon bilang. Padahal bapaknya itu nilai matematikanya jongkok. Dari keluarga kami tidak ada yang boleh dikata hebat-hebat bagaimana untuk mewariskan sesuatu yang luar. Dia pandai fasih bahasa Inggris, tidak ada yang ajar. Dia kalau nonton itu dia lihat dialog bahasa Inggris, dia bisa ikuti dialognya, dia bisa tertawa kalau lucu. Kita yang orang tuanya bingung, ini dia ketawai apa? Dia fasih bahasa Inggris, dia jago matematika. Sampai kalau di sekolah itu sering dia menangis karena apa? Kalau jam istirahat, dia ajak temannya main, dia bikin soal, suruh temannya kerjakan. Soal matematika, mana mau anak SD? Karena temannya tidak mau temani, dia nangis. Lalu saya menelusuri, ini anak dari mana dapat ini barang? Kemampuan ini dia dapat dari mana? Nah kami ingat kembali, waktu anak ini dikandung, waktu anak ini dibesarkan. Bahkan ada satu ketika, dia belum masuk TK, umur 2, mau masuk 3 tahun. Mamanya kan, waktu dia dikandung itu mamanya sering baca Alkitab audio yang dia dengar sebelum tidur. Dia baca, dan dia punya kebiasaan membaca Alkitab itu. Dia suka sekali baca Alkitab. Lalu satu kali dia pangku sambil baca Alkitab. Tiba-tiba anak ini baca Tuhan. Kata Tuhan itu kan huruf besar. Mamanya kaget. Ini anak ternyata bisa baca. Lalu disuruh bacalah. Dia baca. Padahal belum sekolah, belum TK juga. Itu merupakan keajaiban buat kami. Dan saya belajar bahwa ternyata firman Tuhan yang dibaca, diperdengarkan kepada dia waktu dia masih dalam kandungan. Bahkan waktu dia besar, sudah lahir. Itu mempengaruhi kecerdasannya. Halo. Jadi saudaraku, sejak yang mau menikah nanti kalau mengandung, baca kok Alkitab. Supaya anakmu nanti cerdas. Rupanya mungkin itu kebiasaan orang Yahudi sampai mereka cerdas-cerdas. Kan mereka baca Taurat itu siang dan malam toh. Dan waktu mereka bertumbuh masih bayi, perdengarkan Alkitab. Orang seringkali berpikir, ya belum tahu.
Anak kecil mana tahu. Tapi psikolog bilang, otaknya anak itu seperti kertas putih. Dia cuma bisa menyalin apa yang dia dengar dan dia lihat. Dia belum bisa bicara, tapi dia menyalin semuanya. Dia simpan di memorinya. Jadi ternyata penting. Dan kami sampai kepada kesimpulan bahwa kebiasaan ibunya membaca, merenungkan firman Tuhan, itu mempengaruhi kecerdasan anak. Dengar ini anak muda ya, nanti baca firman Tuhan sejak anakmu masih di kandungan. Lanjut. Pembentukan karakter bayi itu di mana hati anak masih lembut seperti tanah subur. Apa yang ditanam hari ini, apakah itu firman Tuhan atau nilai-nilai dunia, akan berakar dan menentukan masa depan mereka. Jadi jangan tunda. Mulai sejak saat ini, sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Ya, lanjut. Hidup matinya anak itu pengaruh rohani orang tua dan menentukan kehidupan kekal anak. Perkenalkan mereka kepada Kristus supaya mereka juga mengenal Kristus dan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk menanam kebenaran yang akan dituai bertahun-tahun kemudian. Saudara, mungkin hari ini engkau pikir ini belum terlalu pengaruh buat anak-anak. Tapi percayalah saudara, itu akan memberi dampak di masa yang akan datang. Yang mengerti katakan amin. Tanamkan sejak kecil. Timotius ternyata mengalami pengajaran dari neneknya, dari mamanya sejak dia masih kecil. Masih kecilnya saya tidak tahu. Apakah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi intinya Alkitab bilang sejak dia masih kecil. Sudah diperkenalkan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Ini jangan-jangan sudah tidur semua ini. Ya. Apa yang kita tabur, apa yang kita berikan, kita wariskan kepada anak-anak kita, itu akan kita tuai di kemudian hari. Apa yang kita tanamkan dalam kerohanian anak sejak kecil akan tumbuh secara otomatis seiring berjalannya waktu. Makanya Amsal 29 tadi ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita mendidik anak-anak kita, itu akan memberikan kesejahteraan dan sukacita bagi setiap kita. Amin. Mungkin hari ini kita belum bersukacita. Mungkin hari ini kita belum melihat dampak dari apa yang kita lakukan. Tapi kelak, saudara, itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita buatmu. Yang mengerti katakan amin. Bukankah merupakan sukacita buat kita? Kalau kita mendengar kelak, itu anak-anak kita sudah menjadi ini, menjadi orang yang luar biasa. Satu kebanggaan. Saya salah satu petinggi BUMN yang ada sekarang di pemerintahan Prabowo. Itu waktu dia masih muda, saya kebetulan ada di tempatnya praktek dan saya sering tidur sama dia. Ya mungkin dia sudah lupa saya. Dia masih kenal sih. Tapi mungkin dia sudah lupa. Tapi saya punya satu kebanggaan. Saya pernah tidur sama dia. Karena waktu itu dia masih SMP. Saya didik dia. Saya bicara banyak sama dia. Mendidik dia, menanamkan nilai-nilai rohani. Ya sekalipun mungkin dia anggap mungkin itu tidak ada artinya buat dia. Tetapi saya merasa bangga bahwa dia pernah sama-sama dengan saya waktu dia masih remaja. Bayangkan saudara, cuman sebentar, cuman beberapa bulan saya sama-sama dengan dia. Saya ikut bangga atas keberhasilan dia. Apalagi kalau kita, generasi kita, anak-anak kita, kelak akan menjadi orang yang luar biasa. Itu merupakan satu sukacita dan kebanggaan bagi kita. Terlebih kebanggaan bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tentunya kita punya kerinduan itu. Anak-anak kita menjadi kebanggaan kita. Terlebih menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Lanjut. Yang ketiga. Firman yang kita wariskan itu akan menuntun kepada keselamatan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Rupanya firman yang ditaburkan oleh Louis dan Eunike kepada Timotius itu menuntun dia kepada keselamatan.
Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan mengajarkan kebenaran, mewariskan kebenaran kepada anak-anak kita, mendidik mereka, itu merupakan satu tindakan yang perlu disengaja dilakukan. Menanam firman adalah tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja. Bukan tiba masa tiba akal, harus dilakukan dengan sengaja. Bukan tujuan akhirnya bukan sekedar perilaku baik, dia menjadi anak baik, tetapi tujuan utamanya adalah supaya mereka mengenal Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu tugas utama kita. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hilang atau selamat anak kita, itu merupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya namanya diberikan tanggung jawab, ya satu saat harus dipertanggungjawabkan dong. Bukan Tuhan kasih anak, lalu Tuhan bilang, suka-sukamu, erok-erokmu. Enggak, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban. Anakmu hilang atau tidak, itu akan dimintai pertanggungjawaban daripada engkau. Ya, lanjut. Tujuan pendidikan rohani adalah membekali anak cara pandang Alkitabiah dalam menjalani kehidupan. Menuntun anak untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membantu anak menemukan rencana Allah secara spesifik bagi kehidupannya. Saudara, anak saya itu masuk kuliah tahun ini. Saya secara pribadi tidak mau anak saya jadi pendeta. Saya bilang, nah kalau kau mau melayani Tuhan, layani saja, maksudnya begini, kau punya profesi tapi lakukan, saya akan mendukung semua apapun yang kau mau untuk lakukan dalam pelayanan. Tapi saya mau kamu punya pegangan yang merupakan pencapaianmu sendiri. Jadi saya tidak mendorong dia, tapi mamanya itu mau jadi, anak saya itu jadi hamba Tuhan. Kami bertengkar gara-gara itu, saudara. Ya. Tapi saya tidak ekstrim juga dalam arti, stop, tidak boleh, enggak. Saya hanya membekali mereka cara pandang Alkitabiah, bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Kalau saya selalu berpikir, nah dia biar dia tidak mau, kalau Tuhan panggil dia, Tuhan punya cara untuk memaksa dia kembali ke dalam panggilan dan pelayanannya. Amin, saudara. Saya dulu berusaha untuk tidak mau. Tapi Tuhan punya cara untuk memaksa saya kembali kepada jalan. Saya tahu bahwa mama saya sejak saya di kandungan, itu punya nasar kepada Tuhan. Kalau saya dapat anak laki-laki, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Tapi anaknya tidak mau. Saya tidak mau. Tapi ada caranya Tuhan untuk membawa saya. Nah, saya punya prinsip seperti itu. Kalau Tuhan yang panggil, apapun caranya, dia pasti akan panggil dalam pelayanannya. Amin. Tugas kita hanya membekali mereka, menuntun mereka untuk menerima Kristus dan menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita tidak harus tolak pinggang dan berkata, begini, enggak. Anak sekarang kita juga tidak terpanggil untuk memaksa mereka. Kita hanya mengajarkan kebenaran, membekali mereka, menuntun mereka untuk menerima Kristus. Supaya mereka menemukan panggilannya dalam kehidupannya. Supaya mereka tidak salah langkah. Ya, lanjut. Sebagai kesimpulan, iman adalah pondasi. Iman orang tua adalah pondasi yang menopang anak, menopang kehidupan rohani anak. Itu adalah hal yang penting. Dan kita semua di tempat ini, saya percaya orang-orang yang sudah percaya Yesus. Katakan amin. Dan itu pondasi kita. Sekarang kita sudah punya pondasi. Nah, sekarang menjadi tugas kita mendidik anak-anak kita, membekali mereka, membentuk mereka dengan menaburkan firman sejak mereka usia dini. Dan tujuannya apa? Supaya mereka menemukan jalan keselamatan itu. Mengenal Kristus secara pribadi. Dan kalau sudah sampai di situ, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang tua. Mereka mengenal Kristus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru. Mereka sudah diselamatkan. Dan tentunya itu yang menjadi tugas kita sampai hari ini sebagai orang tua. Ya, dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman adalah warisan terbesar. Satu hari rumah kita yang kita bangun akan lapuk.
Harta yang kita kumpulkan bisa dijual. Prestasi yang kita banggakan bisa dilupakan. Tetapi, dengar baik, iman yang kita tanamkan kepada anak dapat bertahan sampai generasi berikutnya. Lois menanam kepada Eunike. Eunike menanamkan kepada Timotius. Timotius itu mempengaruhi dan memberkati gereja mula-mula dengan cara yang luar biasa. Satu generasi yang setia dapat mengubah generasi berikutnya. Lalu slide yang berikut, saya undang pemain musik. Warisan terbesar yang dapat kita berikan kepada orang tua, kepada anak, bukan kekayaan, melainkan iman yang hidup dalam Kristus Yesus. Iman seperti apa yang akan saya tinggalkan dalam hati anak saya? Ini menjadi pertanyaan perenungan buat kita. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya membaptis satu orang ibu oma yang sudah tua. Lalu itu saya baptis khusus. Sebetulnya sudah ada banyak mereka yang mau dibaptis, tapi oma itu khusus menunggu anaknya datang, baru dibaptis. Jadi anaknya dari timur, dari Jakarta, datang ke Makassar. Lalu setelah baptisan, kami duduk makan bersama. Lalu dia menceritakan begini. Saya Pak, mama saya ini dari agama seberang dari sejak menikah. Tidak ke gereja, tidak apa. Bapak saya Buddha. Tetapi satu hal yang kami syukuri Pak, kami dibawa mama kami sekolah minggu di rumah dekat rumah kami, di gereja dekat rumah kami. Lalu sejak hari itu kami mengenal Tuhan dan hari ini kami sangat bersyukur karena mama kami pernah menitipkan kami di sekolah minggu. Halo, tindakan sederhana itu mengubah kehidupan anak ini di kekekalan. Nah kita punya anak, kita bawa kemana? Memang butuh perjuangan. Butuh kerja keras untuk membawa mereka. Tapi dengar baik, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara tabur. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana caranya mendidik mereka. Tapi bawalah mereka, supaya mereka mengenal Tuhan di dalam sekolah minggu. Didiklah mereka, berikan teladan yang baik. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kelak, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang diberikan, dipercayakan Tuhan. Percayalah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita terpanggil untuk memberikan teladan dari kehidupan iman kita, kesalehan kita. Kita tidak hanya sekedar diselamatkan, tetapi Tuhan juga rindu generasi kita mengalami keselamatan itu. Jangan sampai kita diselamatkan, tapi generasi kita hilang. Pastikan hari ini engkau mengambil tugas ini dan mengambil janji di hadapan Tuhan. Untuk engkau membawa, mendidik anak-anak, mewariskan iman, kesalehan kepada mereka. Karena itu warisan yang terbaik. Ya akan mereka bawa di kekekalan. Di kekekalan pun kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan terbaik. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari awal pujian, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku tak membawa, amin Tuhan, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Haleluya. Saudaraku, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggil dan menjadi orang-orang yang diberikan tanggung jawab kepercayaan untuk mendidik generasi ini, generasi yang akan datang. Mereka mengenal atau tidak mengenal kebenaran, itu merupakan tanggung jawab kita. Dan Tuhan memanggil setiap kita melalui kebenaran ini. Kita belajar bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita teladankan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, itu menjadi fondasi iman mereka untuk mereka boleh mengenal kebenaran. Dan ketika kita melakukannya, itu merupakan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mengajar kita untuk mendidik anak-anak kita supaya kelak mereka menjadi orang yang mendatangkan sukacita bagi kita. Dan tentunya mereka menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan itu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan, kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan memanggil setiap orang tua, setiap kita yang diberikan tanggung jawab ini. Mari kita melakukan tugas ini. Karena kita tahu bahwa apa yang kita wariskan itu akan bertahan sampai di kekekalan. Dan kelak kita akan berjumpa dengan anak-anak kita dan mereka akan berkata, terima kasih karena Engkau sudah memperkenalkan aku kepada kebenaran dan kepada Kristus Sang Juru Selamat. Itu merupakan kerinduan setiap orang tua, kerinduan setiap kita yang hadir pada hari ini, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, ya benar Tuhan. Kami mau taat, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada siang hari ini. Engkau sudah memilih, memanggil dan menyelamatkan kami. Satu anugerah yang luar biasa bagi kami. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami sebagai orang tua untuk mendidik generasi ini supaya mereka boleh mengenal kebenaran-Mu, hidup menurut jalan-Mu, dan mereka menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini tanggung jawab yang kami terima sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami diingatkan kembali akan panggilan ini. Untuk kami memberi dampak bagi kehidupan anak-anak kami. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan mengenal keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar setiap kebenaran ini merupakan kebenaran yang merupakan pesan Tuhan bagi kami. Sebagai Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini. Sehingga kebenaran ini akan menjadi bagian kami semua Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap orang tua yang hadir pada hari ini. Diberkati hidup kami, dituntun kami Tuhan. Beri hikmat kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat mendidik, membawa anak-anak kami untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan lebih daripada Tuhan, kami menyadari panggilan kami itu, kami memberikan teladan yang baik. Karena kami tahu bahwa apa yang kami sementara pertontonkan bagi kehidupan anak-anak kami, generasi kami, itu akan mereka ingat. Dan biarlah Tuhan kami memberikan teladan yang baik bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, mereka tumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan. Menggenapi rencana-Mu dalam hidup mereka. Mereka berhasil dalam studi mereka. Diberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka mengalami Tuhan sejak mereka masih kecil. Bahkan sampai mereka dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan hadir dalam rumah tangga kami. Sehingga Tuhan itu mengikat dan mempersatukan kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu Tuhan. Mungkin kami datang dengan pergumulan kami. Pergumulan anak-anak kami. Pergumulan ekonomi kami. Pergumulan usaha pekerjaan kami. Pergumulan pendidikan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar pertolongan Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Waktu kami datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kami. Engkau pasti akan menerima kami dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan biar jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pengembalaan yang ada di tempat ini Tuhan. Bersama dengan seluruh staf yang ada, seluruh pelayanan yang ada Tuhan. Diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kami percaya di tempat ini nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya di tempat ini akan ada banyak orang datang dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan jadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Biar kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita dan semakin membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Mewakili Ibu Gembala, tim pastoral dan seluruh jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Silas Papare. Biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda dalam pelayanan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bagian belakang kursi di depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami, biar apa yang kami berikan boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami. Kami berikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dari hari ke hari tak pernah
pujian ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Yesusku dahsyat. Woo! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang percaya sama-sama suruhkan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan kita besar, sama-sama katakan amin. Woo! Boleh bertepuk tangan bersama-sama, nyatakan pujian ini. Oh, oh, lebih dahsyat lagi dalam Tuhan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai kemenangan bagianlah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan.
Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan. Dengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Silas Papare yang telah menjadi pembicara dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap ladang pelayanan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dapat diperoleh melalui para usher di samping kiri kanan Bapak Ibu. Dan silakan menukarkannya di souvenir yang telah disediakan di lantai dasar. Kiranya melalui form tersebut kami dapat mengenal dan melayani saudara dengan baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan atau kerinduan khusus yang ingin didoakan, kami juga menyediakan form pokok doa yang dapat diambil melalui usher juga. Dan setiap pokok doa yang akan masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore di ruangan Daud. Terima kasih. Saya pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, yang diberkati pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi lagi, dengan mengangkat kedua tangan bersama-sama katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Boleh melimpah, boleh hadir menguatkan setiap pribadi kami. Dan kami menjadi pribadi yang kuat karena Yesus ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung pada pagi hari yang indah ini. Melalui pujian penyembahan kami, ungkapan syukur kami, dan kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengarkan, dan korban persembahan kami yang telah kami berikan di hadapan tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah belajar ya Bapa, melalui satu kebenaran firman-Mu, bahwa satu kesalehan dari orang tua bukan hanya untuk mempengaruhi diri mereka secara pribadi, tapi juga meninggalkan jejak untuk anak-anak dan generasi berikutnya Bapa. Dan kami juga belajar bahwa orang tua yang takut akan Tuhan, setia dalam doa dan mengajarkan firman-Mu dan menjadi teladan, itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dan kuat bagi keluarga kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami juga belajar bahwa panggilan yang terbesar bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dalam keluarga, tapi panggilan yang terbesar adalah memenuhi kebutuhan rohani dalam keluarga kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami sebagai anak, sebagai orang tua, agar kami takut akan Tuhan Yesus secara lebih dalam lagi, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Silas, Pak Pare yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa pagi hari indah ini. Tuhan selalu kuatkan, Tuhan selalu memberikan hikmat marifat nyata selalu baginya Bapa dalam ladang pelayanan, dalam usaha bisnis, dalam keluarga juga ya Bapa. Jadikan sebagai tolak ukur, dan kami berdoa kuasa Tuhan selalu menjadi bagian dari Bapak Pendeta Silas ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak dan istri juga, Tuhan juga menjaga dan menyertai. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Kami percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dan satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Dan tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Karena itu Tuhan, apapun yang jadi pelayanan kami tetap bersuka cita karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik itu yang onsite maupun online-nya Bapak. Ya Bapa, kami berdoa kuasa pengurapan Tuhan hadir bagi jemaat-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, setiap mereka yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, kami berdoa kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan ajaib bagi jemaat-Mu ya Bapa. Jikalau mereka merasakan sakit penyakit, kami berdoa perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi bagi jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga otoritas dari firman-Mu selalu menguasai hidup dari jemaat-Mu, dan kami pulang dengan berkat-Mu yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan selalu melawat dan Tuhan selalu menjamah, dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya. Biarlah apapun juga yang menjadi otoritas dari mereka ya Bapa, apapun juga yang menjadi pengambilan keputusan, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Indonesia dapat dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan untuk memberkati bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Makassar kami, tempat kami lahir, di mana kami dibesarkan, di mana kami mencari nafkah ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami berdoa kuasa perlindungan dari Tuhan menyertai kota Makassar dan setiap lorong-lorong yang ada di dalam kota ini. Tuhan memberkati, hindarkan dari segala begal, pencurian apapun bentuknya Tuhan. Demo kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu yang beracara untuk kota kami Makassar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja tempat kami, yaitu GBI Oikumene BTP, biarlah terus menjadi berkat dan terang bagi jemaat-Mu ya Bapa, bahkan bagi lingkungan di Tamalandrea ini ya Bapa. Kuasa Tuhan menjamah, dan biarlah gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang banyak ya Bapa, sehingga ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu, mereka juga mendengarkan nyanyian pujian yang kami naikkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Itu dapat memberkati lingkungan ini ya Bapa, sehingga membawa satu terobosan, satu kestabilan untuk lingkungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar Tamalandrea, khususnya GPDI, GMS, bahkan gereja Toraja, Bala Tamalandrea, Satria Kasih Gepil, agar kami semuanya bergandengan tangan untuk maksud tujuan yang ilahi, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk melaksanakan misi penginjilan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tali kepersaudaraan kami selalu Engkau rekatkan untuk kami banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan
untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta ya Bapa, dalam masa tuanya Tuhan selalu menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan selalu melingkupi dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Hindarkan juga Tuhan dari segala kecelakaan, maut, bahaya. Kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi sakit penyakit yang diderita oleh Ibu Gembala kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami berdoa, kami mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa perlindungan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian dari Ibu Gembala ya Bapa. Dan kami akan melihat satu waktu nanti Ibu Gembala dapat berdiri di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Pastor Estra beserta Ibu Debbie beserta anak Dev ya Bapa. Tuhan selalu melingkupinya Bapa dengan kuasa darah Yesus dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan selalu ada memberikan hikmat marifat-Mu bagi keluarga ini ya Bapa. Untuk anak Dev juga Tuhan selalu melindungi dan menyembuhkan apapun juga yang menjadi sakit penyakit yang diderita oleh Dev ya Bapa. Kami berdoa percepatan daripada Tuhan menjadi bagian dari Dev ya Bapa, dan kami akan melihat terobosan kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian dari anak Dev ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pastor Peter dan Ibu Glory ya Bapa. Tuhan selalu melindungi menyertai hamba-Mu ini dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan. Biarlah kuasa Tuhan melindungi mereka ya Bapa. Khususnya untuk Ibu Glory, Tuhan juga melindungi yang Tuhan sudah izinkan untuk melalui satu operasi besar di bagian tulang sebelah kiri, bagian kaki juga ya Bapa, di mana Tuhan selalu ada untuk Ibu Gloria Bapa. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tulang yang patah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan rekatkan kembali, Tuhan kembalikan seperti sedia kala, sehingga Ibu Glory dapat kembali beraktivitas, kembali ke dalam tempat pekerjaan dengan sukacita, dengan kesembuhan, dengan pemulihan daripada Tuhan. Untuk anak Aaron bahkan Agatha, Tuhan selalu melindungi dalam tumbuh kembangnya. Berikan kecerdasan, kepintaran bagi anak ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Pergaulan yang sehat menjadi bagiannya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua keluarga kami ya Bapa, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung yang kami tinggalkan. Kami berdoa pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi keluarga kami. Apapun juga menjadi sakit penyakit dari mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya, kesembuhan menjadi bagian dari mereka ya Bapa, dalam ladang pelayanan, dalam tugas pekerjaan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan nyatakan kuasa membagi hidup keluarga kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah menjadi syukur kami, doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hatimu pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.